Kalau selama bekerja situ sih menurut saya kurang mensejahterakan karyawan, Pak. BPJS tenaga kerjaan itu kita tidak punya. BPJS tenaga kerjaan, Pak. Nggak punya. Nggak punya kita, Pak. Karena apa? Yang saya lihat dari pasal yang sudah dituduhkan kepada klien saya itu sudah tidak tepat. Yaitu penggelapan pada jabatan. Yang seharusnya diselesaikan antara hubungan kerja. Tidak ke pidana harusnya. Dan yang saya dengar dari klien saya, bahwasanya pengacara tersebut meminta untuk berdamai. Tetapi ada perkataan yang menurut saya barang sudah dikembalikan, tetapi dia bilang walaupun uang Satu kontainer. saya tidak mau damai. Di mana kami meminta praduga tidak bersalah dan juga restorasi justice yang dikedepankan oleh negara. Situ klien saya tidak mendapatkan itu, sehingga klien saya pulang dengan rasa kecewa. Selamat malam pemirsa Cumi-Cumi.com dimanapun berada. Balik lagi kita di special interview. Dan hari ini tamu saya super spesial. Ini mereka menempuh perjalanan jauh untuk mencari keadilan. Ada sebuah kasus pidana yang dimana kliennya Bang Sujaka itu ada Bang Febri. Nanti kita bahas lebih dalam. Intinya mereka mau mencari keadilan karena merasa diperlakukan tidak adil secara hukum. Kasus ini terjadi di Lampung, itu terkait dengan pekerjaan Mas Febri yang di sana. Sampai sekarang prosesnya masih berjalan di Polresta Lampung dan pelapornya seorang direktur perusahaan yang kebetulan purnawirawan polisi, pangkat AKBP, inisialnya AR. Gitu. Seperti apa persoalannya nanti kita bahas bersama dua lawyernya, terus ada Mas Febri di situ dan Mbak Sheila. Selamat datang Bang Sujaka. Jauh-jauh membawa klien ke sini dan rencananya mereka akan ke DPR untuk rapat dengar pendapat. Iya Bang ya? Iya benar. Lalu sempat bersurat ke Mabes Polri juga atau ke Polda Metro Jaya? Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Oke. Jadi kita mau dengar dulu, ini media ya, bukan pengadilan. Jadi kita menyediakan wadah untuk orang bersuara, apalagi mereka-mereka yang ingin mendapatkan keadilan atau merasa diperlakukan tidak adil. Itu salah satu tujuan kita membuat podcast ini dari tahun berapa, udah hampir 4 tahun podcast ini. Dan hari ini senang sekali, saya disclaimer dulu, kita tidak mau menghakimi atau mendukung siapapun. Karena itu para pihak yang juga merasa terkait dengan persoalan ini dan merasa keberatan dengan apa yang akan mereka sampaikan di sini, saya sebagai pimpinan Cumi-Cumi.com juga akan memberi ruang hak jawab untuk pihak terkait yang merasa perlu memberikan jawaban atas apa yang mereka sampaikan hari ini. Jadi saya ulangi lagi, di sana ada Mbak Sheila, itu istrinya Mas Febri yang sekarang jadi tersangka ya Bang ya? Atas laporan purnawirawan polisi AR itu. Terus ada Mbak Widya, itu rekan lawyernya Mas Sujaka. Ini mereka semua dari Lampung dan ke Jakarta untuk untuk mencari keadilan. Kita mulai sekarang. Saya mulai dari Mas Febri. Mas Febri ini kan Anda dilaporkan dengan tuduhan melakukan penggelapan dalam jabatan. Betul. Emang apa yang Anda lakukan? Selama saya bekerja tersebut sih, saya tidak ada melanggar aturan-aturan perusahaan. Menggelapkan barang-barang perusahaan itu nggak ada sih Pak. Berapa tahun Abang bekerja di situ? Saya bekerja di perusahaan tersebut itu dari tahun 2022 sampai 2025. 3 tahun ya? 3 tahun kurang lebih Pak. Apa persisnya? Bidang perusahaan kita itu bergerak di keagenan kapal. Agensi. Betul. Yang urusan tiket dan lain-lain. Lebih ke penumpang atau kapal? Kita ke kargo Pak. Kargo batubara. Betul. Punya Bukit Asam. Itu BUMN gede itu. Betul Pak.
Oke, 3 tahun bekerja di situ. Hmm. Posisi Mas Febri apa di situ? Saya posisinya kepala cabang. Oh, kepala cabang. Betul, Langsung kepala dari cabang. awal apa Kalau awalnya sih saya dari operasional. operasional? Dari operasional. Apa yang diurusi di operasional itu? Kegiatan kapal sih Pak, lebih tepatnya. Jadwal Kapal sandar. bongkar muat. Betul, bongkar muatnya. Oke. Pernah ada persoalan dengan itu? Kalau selama saya bekerja tuh tidak ada sih Pak. Oke, lalu kemudian berarti karena prestasi dong diangkat sebagai kepala cabang. Betul, kurang tepatnya seperti itu Pak. Punya prestasi diangkat sebagai kepala Kepala cabang. Ada persoalan selama itu? Tidak ada juga sih Pak kita persoalan selama itu Pak. Oke. Lalu selama bekerja di situ seperti apa kondisi perusahaan sebenarnya? Kalau selama bekerja situ sih menurut saya kurang mensejahterakan karyawan Pak. Oke. Ya kan? Ya dalam segi BPJS tenaga kerjaan itu kita tidak punya. Hah? BPJS tenaga kerjaan Pak. Nggak punya. Nggak punya kita Pak. Oh itu undang-undang loh. Iya betul. Undang-undang ketenagakerjaan wajib tuh aja. Iya. BPJS. BPJS kesehatan juga kita nggak ada Pak. Padahal resikonya. Betul, resikonya ya sangat riskan sih Pak. Iya. menurut Kalau saya. di. Laut, apalagi laut kan ya. Oke. Oh berarti ikut berlayar juga? Enggak sih Pak, kita lebih ke tengah aja lewat pakai perahu. biasanya, Pak. Oh. Ngambil Kapalnya punya perusahaan juga. punya bukan, punya ownership Pak. Jadi kita tuh punya relasi ownership ya kan yang punya kapal langsung. Jadi kita bisa kerjasama. Jadi dari ownership nunjuk ke kita untuk mengurus kapal tersebut Pak. Oke. Apa yang diurusin? Ya dalam segi Muatan atau dalam semua hal Pak. Pokoknya terkaitan dengan kapal. Jadi termasuk perawatan? betul, enggak kayak bongkar muat gitu Oke. sih Pak. Terus dalam kegiatan permintaan kapal, segala keperluan kapal lah kita yang handle. Selama 3 tahun tuh gak ada masalah? Alhamdulillah nggak ada sih Pak masalahnya Pak. Lalu kenapa jadi masalah sekarang? Saya juga kurang paham sih Pak ya apa motifnya Pak. Yang jelas ya kita kan sebagai karyawan kan mau sukses juga Pak. Ya kan. Oke. Itu di 2025 saya kebetulan resign di bulan Juni. Tanggal 9 atau 10 Juni 2025 saya mengajukan resign Pak. Mengundurkan diri? Betul. Karena ya tadi Pak ada beberapa faktor. Ya kalau menurut saya kurang bagus lah Pak ya kan dalam perusahaan tersebut. apanya yang kurang bagus? Manajemennya? Manajemennya Pak. Manajemennya kurang pas ya kan. Karyawan tidak ada sejahteranya. Ya jadi saya mencoba buka hal baru Pak. Buka hal baru itu kita buka perusahaan sendiri Pak. Tapi kan Anda kepala cabang ya? Sempat jadi kepala cabang. Betul. Ya? Selama waktu Mas Febri jadi kepala cabang itu seberapa besar kontribusinya terhadap perusahaan itu? Sangat besar sih Pak, kalau menurut saya. Karena ya, semua kegiatan operasional kapal itu saya yang megang Pak. Oh. Jadi saya yang komunikasi ke owner saya, instansi-instansi terkait saya juga yang komunikasi. Ya pokoknya saya yang bertanggung jawab penuh sih Pak. Ya kepala cabang. Betul Pak. Lalu apa lagi kontribusinya? Ya nyari market tuh ya kita kan kapal ini kan banyak Pak, owner perusahaannya kan, yaitu kita yang cari itu sih Pak. Lalu kemudian tahun berapa mulai tahun Juni 2026 mengundurkan diri? 2025 Pak. 2025 mengundurkan diri. Betul. Lalu jadi masalah. Ya di situ kita jadi permasalahan Pak. Kenapa? Anda bawa barang dari perusahaan atau gimana? Saya itu dilaporkan dalam kasus penggelapan dalam jabatan. Itu saya dilapori menggelapkan laptop, stnk mobil, sama motor Pak. Motor Vario 125. Laptop. Berapa nilainya? Untuk laptop itu di laporan kemarin itu dibuat 40 juta Pak. Laptop apa itu? Merek Asus. Enggak, speknya kayak laptop 40 juta kayak Nggak masuk akal gitu. 40 juta. Betul Pak. Dilaporin ya? Dilaporin. Dan diterima sama polisi? Dan diterima oleh polisi Pak. Nggak ada klarifikasi? Saya sempat tanya ke penyidik. Pak, ini masuk akal nggak untuk harga laptop ini Pak? Di harga 40 juta. Itu laptop tahun berapa? 2014-15 Pak. Wah, Laptop itu Pak. kasus nemu. Iya, Asus udah yang tebel itu Pak, yang lemot lah, udah lemot lah kalau sekarang. Iya, kan intinya kayaknya nggak worth it deh ya. laptop 2015 Makanya saya bilang ke harga penyidik 40 juta. untuk laptop yang iPhone aja, merek Apple itu kan. Waktu abang nanya kenapa sampai harganya 40 juta, apa kata polisi? Itu laporan dari X tadi Pak, Nah, saudara AR tadi Pak. buktinya maksudnya dari mana harga itu 40 juta itu kan mesti ada. Oh ini
nota pembeliannya atau Mereka apa? nggak bisa membuktikan, Pak. Atau mungkin ada juga kerugian, misalnya kan ada data penting perusahaan di situ, jadi nilainya ya, nilai material segini, tapi kalau imaterial kayaknya 40 juta juga terlalu kecil. Jadi itu hitung fisik laptop 40 juta. Hitung fisik laptop, Pak. 40 Laptop juta. itu ada di mana sekarang? Laptop itu udah saya balikin ke penyidik, Pak. Oh, tapi tadinya emang abang bawa laptopnya? Betul, karena laptop itu kan inventaris kantor, Pak. Jadi kan saya bekerja apalagi malam. Malam kan saya nggak mungkin ke kantor kan. Oke. Jadi laptop itu saya kerja di rumah, ya kan, untuk input kedatangan kapal, keberangkatan kapal itu kan saya melalui di rumah, Pak. Nah, waktu abang resign itu nggak dikembalikan inventaris itu? Saya itu bukan tidak mengembalikan, Pak. Akan tetapi kan sebelum saya resign, itu ada sangkut pautnya, Pak, dari perusahaan ke saya. Sangkut paut apa itu? Ya, Pesangon atau apa? bukan, lebih tepatnya uang pribadi sih, Pak. Uang pribadi, karena perusahaan kemarin sempat kolaps sih. Ya kan, sempat jadi turun lah biasa. betul, sempat Lalu? collab. Jadi kapal ini ada permintaan, Pak, permintaan untuk isi fresh water, air bersih. Jadi untuk permintaan kapal itu biasanya langsung cash, Pak, kita bayarnya, atau deposit. Dan itu Mas Febri pakai uang pribadi. Betul, itu Berapa saya sempat nilainya? izin dulu, Pak, ke si saudara AR tadi, Pak. Oh, jadi informasikan ke direktur Iya, tadi betul. yang melaporkan Mas Febri itu kan, Betul. bahwa mau ngisi Ada fresh kapal water. permintaan air, isi air itu sih, Pak. Anda mengeluarkan duit berapa itu? Nominalnya 5 juta, Pak. 5 juta. Betul. Lalu itu keesokan harinya itu kebetulan ada kunjungan owner, Pak. Nah, biasa owner kan ngecek kapalnya, ya kan. Nah, itu biasanya kita ada entertain, ya. ya kan. Biasalah kita nyambut tamu gitu kan, Pak. Itu uangnya 4.895.000. Kurang Jadi lebih, Pak. total semuanya? Terus ada lagi, Pak, sama bonus kapal saya 1.500.000. Oke. Betul. Jadi kurang lebihnya 11.500.000 lah, hampir. Itu uang pribadi. Uang pribadi, Pak. Dipakai untuk kepentingan perusahaan. Betul. Makanya Mas Asep, Mas Febri nggak balikin laptop. Bukan nggak kembali, saya meminta hak saya dulu. Setelah hak saya dikembalikan, akan saya segera balikan barang tersebut, Pak. Oke. Lalu? Udah ada konfirmasi dari beliau. Hmm. Ya, nanti minggu depan saya balikan uangnya. Tapi minta tolong langsung dibalikan barangnya. Oke, kata saya. Itu sih, Pak. Dibalikin? Belum, Pak. Sampai sekarang pun belum ada uang masuk ke rekening saya. Oke, tapi laptop udah disita Udah polisi? saya sebagai barang kembalikan. bukti Iya, ya? betul. Laptop tadi, terus STNK mobil. STNK mobil. Gimana ceritanya? Jadi STNK mobil itu, Pak, kebetulan kan udah masa expired ya kan. Jadi mau ada perbaruan. Jadi STNK yang asli ini diambil oleh saudara AR. Nah, sudah diurus, sudah kembalikan ke saya. Dia minta tolong untuk ditaruh di dompet kunci mobil, Pak. Ya kan. Akan tetapi saya lupa waktu itu. Karena lagi banyak kerjaan, saya takut hilang, jadi saya taruh tas saya, Pak. Oh. Itu. Jadi tidak ada niat untuk menggelapkan Tidak mobil ada, itu. Pak. Tidak ada niat sama sekali. Lagian menggelapkan STNK-nya enggak Buat apa, mobilnya Pak? enggak kan? Betul, betul. Enggak bisa ditunggangin juga Betul, Pak. STNK-nya. Iya, Pak. Oke. Lalu motor. Nah, untuk motor ini sendiri, Pak, kebetulan ini bukan inventaris kantor. Jadi motor itu bukan punya kantor? Bukan, Pak. Punya siapa? Punya rekan bisnis kita yang di Merak, Pak. Cabang. Oke, rekan bisnis. Ya, betul. Ya kan, jadi dipinjamilah secara sukarela gitu kan. Karena kan kita kan kerjasama. Ya kan, daripada ngeluar biaya lagi, katanya kan lebih baik pakai motor saya aja, nanti yang saya kirim. pakai siapa selama di sana? Ya, motor Pak. Itu. Selama dipinjamkan itu siapa yang pakai motornya? Itu kebetulan saya aja, Pak. Oke, Betul. Mas Febri. Iya, betul. Sebagai kepala cabang. Betul. Lalu motor itu juga dilapori, Pak, oleh saudara AR, Pak. Motornya ada di mana? Motornya juga udah saya kembalikan ke penyidik, Pak. Oh, jadi semua inventaris itu dikembalikan setelah ada proses hukum ini? Betul, Pak. Gimana, Mas Sujaka? Kalau dalam perkara seperti ini, sebenarnya apa yang terjadi? Di mana ketidakadilannya? Oke. Terima kasih, Bang. Ya. Di sini yang kami lihat setelah kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dari klien kami Rahmat Febriadi, pada saat saya datang ke Polresta dan menghadap ke penyidik, saya langsung diberikan surat penangkapan pada saat itu. Tanpa saya mengetahui
apa yang terjadi dahulu. Saya tidak bisa melihat dari kacamata klien saja, tetapi saya harus melihat dari kacamata penyidik juga. Ternyata penyidik tidak bisa menerangkan secara detail kepada saya. Sehingga saya di sana meminta untuk digelarkan ulang. Katanya saya tidak bisa untuk menggelarkan ulang. Saya udah gelar. Ya, itu kan hak kita sebagai kuasa hukum dan juga sebagai klien. Apalagi ini sudah sebagai tersangka ditetapkan pada saya datang sebagai pengacara. Pada saat itu saya tidak dikabulkan atas permintaan tersebut. Sehingga saya memberikan surat kepada Kapolresta untuk digelarkan ulang supaya saya mengetahui nih apa yang terjadi kepada duduk perkara kepada klien saya. Sehingga setelah saya kasih surat sampai sekarang tidak ada balasan, saya lanjutkan ke Mabes Polri. Saya minta di Propam untuk menindaklanjuti atas perkara klien saya. Sehingga terang menderang, Bang. Karena apa? Yang saya lihat dari pasal yang sudah dituduhkan kepada klien saya itu sudah tidak tepat. Yaitu penggelapan pada jabatan. Yang seharusnya diselesaikan antara hubungan kerja. Tidak ke pidana harusnya. Karena ini sengketa, Bang. Sengketa urusan kerja. Karena sudah ada perjanjian lisan maupun tulisan. Seperti itu. Tetapi dilakukan laporan. Yang mana sebelum laporan tersebut sudah ada perjanjian antara klien saya dan juga pelapor. Apa isinya? Yang isinya saya akan kembalikan barang tersebut yang dianggapnya digelapkan tersebut dan uang klien saya dikembalikan. Tetapi sebelum itu terjadi adanya laporan polisi. Perjanjian itu tadi by phone itu. Yang by phone tadi. Dan itu komitmen saya pikir, Bang. Karena yang saya lihat klien saya sudah care, klien saya yang dibilangnya katanya digelapkan tersebut tidak dikemana-kemanakan barang tersebut dan dikonfirmasi kepada direktur utama dan komisarisnya. Yang dikatakan digelapkan tersebut yang saya tahu sebagai pengacara apabila barang itu dijual atau dipindah tangankan, disembunyikan tanpa ada transparansi dan tidak ada komunikasi yang baik. Itu bisa dikatakan sebagai penggelapan. Tetapi tidak, di sini klien saya menahan dulu supaya semuanya clear. Ada hak itu, Bang. Oke. Saya pikir di situ tidak tepat untuk sebagai penggelapan yang diterapkan pada laporan tersebut, Bang. Sehingga saya pengen gelar perkara. Saya pengen tahu duduk perkara tersebut. Tetapi tidak diindahkan pada saat itu. Waktu diperiksa polisi pertama itu penyelidikan, itu didampingi pengacara? Sebelumnya sih belum sih, Pak. Untuk yang pertama. Panggilan pertama itu belum, panggilan kedua baru saya menggunakan sama Bang Sujaka? Bukan, Pak. Ada saudara lawyer, saya. Ada lawyer sebelumnya? Betul. Nah, terus kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan itu soal yang tadi misalnya. Barang-barang itu udah dijelaskan ke... Sudah, Pak. Sudah saya jelaskan ke penyidik. Bahkan saya foto dan saya kirimkan ke penyidik. Barang masih ada, Pak. Udah saya beritahu ke penyidik. Dan tidak ada niat untuk menghilangkan atau memindah tangankan? Tidak ada, Pak. Tidak niat sama sekali. Bagaimana itu bisa dibuktikan kalau tidak ada niat untuk memindahkan barang-barang itu? Ya untuk barangnya aja kan masih ada di saya waktu itu, Pak. Ya kan saya tunjuk ke penyidik, ini Pak fotonya, ini barangnya masih ada, masih utuh. Tidak ada sama sekali saya gelapkan. Gitu kan. Mbak Wit, kenapa sampai harus ke Jakarta? Nggak diselesaikan di Lampung? Kan ini kerugian tadi berapa? 145 juta ya? Betul. Iya. Ini kan kalau kita hitung-hitung kalkulasi, wah gedean biaya ke Jakarta malah ya kan? Benar. Kenapa nggak bisa ini diselesaikan di Polda Lampung atau Polresta tempat dia melaporkan itu? Ya karena menurut kami kan kemarin kami sempat hadir kan di Polresta Bandar Lampung. Tetapi kami lihat di sana tempatnya tuh kayaknya tidak memungkinkan. Jadi banyak anggota-anggotanya kan masih sempat manggil komandan juga. Objektif. Jadi kayak kurang objektif aja gitu, Pak. Jadi masih ada pengaruh Iya, diduga ya? Iya, masih ada pengaruh. diduga ada pengaruh di sana. Jadi kan mungkin lebih objektif lagi kita langsung ke pusatnya, yaitu Mabes Polri. Tapi Gitu. setelah itu pernah bertemu pelapor?
untuk berdamai misalnya atau menyelesaikan Oke. di luar. Itu sebelum saya, itu ada rekan saya, ya, sejawat juga pengacara, sudah menemui langsung pelapor tersebut. Dan yang saya dengar dari klien saya, bahwasanya pengacara tersebut meminta untuk berdamai. Tetapi ada perkataan yang menurut saya barang sudah dikembalikan, tetapi dia bilang walaupun uang Satu kontainer. satu kontainer, saya tidak mau damai. Jadi menutup ruang tersebut, Bang. Kenapa? Saya tidak tahu, Bang. Nah, pada saat itu, lanjutannya, klien saya dipanggil hari itu, dipanggil oleh penyidik, datang ke ruangan tersebut, dan dipanggil juga yang pelapor tersebut. Bertemu di Ruangan tersebut. Nah, ini yang menjadi saya ngerasa ini negara hukum tetapi tidak terlaksana pada saat dilakukan mediasi tersebut, Bang. Posisinya klien saya tanpa didampingi ya, tanpa didampingi pengacara dan pelapor. Tetapi klien saya tersebut dikatakan di depan polisi, di ruangan polisi pada saat itu. Dan dikatakan, saya ngerasa ruangan yang memang dilindungi oleh pihak polisian yang harusnya menjadi moderator yang baik, itu harus netral dan juga tidak mengintimidasi klien saya. Klien saya tidak mendapatkan itu, Bang. Pada saat itu. Jadi saya ngerasa di mana kami minta keadilan itu? Di mana kami meminta praduga tidak bersalah dan juga restorasi justice yang dikedepankan oleh negara. Situ klien saya tidak mendapatkan itu, sehingga klien saya pulang dengan rasa kecewa. Mau ke kantor polisi juga nggak mau dia, Bang. Udah kecewa dan takut situ. Tapi secara objektif dari segi hukum, perkara seperti ini sebenarnya harusnya diselesaikan gimana, Bang? Kita mendepankan praduga tidak bersalah dan mengedepankan musyawarah dan mufakat yang bisa terjadi di kantor kepolisian yang sedang melakukan lidik dan sidik, sehingga ya sama-sama tidak ada yang dirugikan. Kita mengutamakan musyawarah yang memang ya yang dari dulu Indonesia ya saya pikir musyawarah yang diutamakan dari sebuah permasalahan ya gitu, Bang, yang seharusnya ya bisa selesai di sana, Bang. Oke. Mbak Sheila, ini istrinya Mas Febri yang sekarang ya kita tidak mau menjual kesedihan dan lain-lain, memang faktanya Mbak Sheila sedang mengandung anak pertama ya. Iya, betul. Gimana cerita gak abang Mas Febri waktu misalnya dia mau memutuskan mundur, terus apa pertimbangan Mbak atau apalah sebagai satu keluarga waktu itu? Untuk sejauh ini saya kan ikut tuh dari awal permasalahan suami saya ini. Untuk suami saya ini saat sekarang ini dalam keadaan tertekan lalu dia udah sempat mau nyerah dalam kasus ini. Tapi saya bilang sama suami saya, kamu nggak bisa nyerah gitu aja, karena ini sebenarnya tidak ada ketransparanan dalam hukum gitu. Jadi menurut saya ya kita lanjut aja, kita lanjut untuk biar tahu kejelasan hukum ternyata beliau ini salah atau tidak gitu. Itu aja sih. Tapi Mbak Sheila tahu kalau ada barang-barang perusahaan waktu itu di rumah? Ada, dan itu tidak sama sekali kita pakai. Motor pun ada di rumah, laptop pun sampai mohon maaf kita taruh di atas lemari dan sampai berdebu, tidak dipakai selama suami saya udah resign. Selama resign itu tidak terpakai sama sekali. Oke, jadi kenapa tidak dikembalikan? Karena ya tadi itu. Iya, ada hak suami saya. Hak Mas Febri yang masih. Iya, betul. Ya mestinya sih diselesaikan secara baik-baik ya. Karena nah, kenapa begini, Mas? Karena orang resign itu kan biasa aja. Iya, betul. Iya kan? Resign biasa. Teman-teman saya di sini juga banyak yang kemudian memutuskan saya pindah lah. Kenapa ini jadi kayak ada sesuatu yang mengganjal gitu?
Ya kalau menurut saya Pak ya, ini baru praduga ya. Praduga saya ya motifnya itu sakit hati. Karena dia waktu itu sempat didatangi pengacara saya untuk berdamai tadi yang disampaikan Pak Jaka tadi kan. Ya dia bilang ke pengacara saya sebelumnya bahwa dia sakit hati. Karena Itu sih, Pak. apa? Motifnya sakit hati Pak. Karena Ya karena mata pencarian dia udah nggak ada lagi. mata pencarian siapa? Inisial AR tadi Pak. Lah kan dia dirut. Kok jadi orang resign jadi mata pencarian dia hilang? Kalau itu saya kurang tahu juga sih Pak. Tepatnya. Karena Maksudnya gak masuk akal ketika dia sakit hati karena mata pencariannya hilang. Ya Iya. kan punya perusahaan dia. betul. Yang kehilangan mata pencarian itu orang yang keluar dari perusahaan. Karena belum tentu dapat pekerjaan baru. Ya kan? Kalau sampai yang punya perusahaan kehilangan mata pencarian, agak aneh juga. Berarti selama ini perusahaan itu hidupnya dari karyawan gitu. Kurang lebih tepatnya seperti itu sih Pak. Karena banyak perusahaan bank, maksudnya di berbagai daerah lah, di berbagai tempat ada sekali resign tuh 5, 7, tapi di rootnya nggak kehilangan mata pencarian, orang dia yang punya perusahaan kan dia. Jadi karena perusahaan ini kan bergerak di bidang pelayaran Pak. Ya kan? Jasa ya. Jasa. Nah sedangkan direktur kita ini kan dari ex anggota. Ya. Ya kan. Nah jadi untuk ranah itu nggak kena Pak. Untuk relasi-relasinya seperti itu sih Pak. Jadi tapi dari segi modal dia dong. Modal dia. Oke. Ya, gitu, Pak. Lalu kenapa setelah resign dari situ Bang Febri punya pekerjaan baru? Ya, kebetulan itu saya langsung kerja lagi sih Pak setelah resign Di dari perusahaan lain? perusahaan lain Pak. Oh. Ya, masih punya rekan kerja kita yang ex dari perusahaan tersebut juga sih Pak. Jadi Oke. dia buka perusahaan sendiri, ya kan. Kebetulan satu kerjaan udah klop lah sama saya kan. Jadi dia ngajak gabung lah kita kerjasama untuk bangun perusahaan ini sih Pak. Tapi proses resignnya itu sesuai prosedur nggak Mas? Kan ada istilah one more notice. Oh, nggak ada Pak. Karena One more notice. karena waktu masuk di perusahaan itu tersebut juga itu nggak kita melalui lamaran kerja, itu nggak ada Pak. Karena perusahaan itu nggak ada SOP-nya Pak. Perusahaan apa? Serius nih nggak ada Serius nggak ada SOP-nya? Pak, nggak ada SOP-nya Pak sama Banyak sekali. bolong ya, nggak ada SOP, nggak ada BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, Kontrak pun nggak ada. Kontrak pun nggak ada kontrak, nggak ada Pak. tapi namanya perusahaan. Namanya perusahaan. Perusahaan apa itu? Aneh juga, benar serius. Karena sekarang kan pemerintah lagi apalagi kemarin demo buruh terakhir itu kan sebenarnya rekonsiliasi antara pekerja dengan pemerintah. Dimana kalau tahun-tahun sebelumnya demo adalah aksi massa, demo, rusuh, anarkis. Nah kemarin tuh mereka merayakan hari buruh itu dengan pesta. Artinya ada usaha untuk sepakat gitu, bersepakat gitu. Dan pemerintah concern dengan nasib para buruh di Indonesia. Nah kalau ada perusahaan yang nggak ada SOP, nggak ada BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, nggak ada kontrak, wah repot. Ini perusahaan apa gitu? Bingung juga. Sempat juga Tapi telat pajak, Pak. omongan ini Mas Febri bisa bertanggungjawabkan. Bisa saya bertanggung jawab Pak. Masuk pertama gak ada kontrak. Nggak ada kontrak sama Masuk sekali, aja? Pak. Masuk Kenapa aja. Mas Febri mau waktu itu? Ya karena kita kan butuh pekerjaan Pak. Oke. Gitu sih Pak. Butuh makan ya kita ikut aja lah. Tapi kan sembari kita konfirmasi juga ke Janjinya atasan. apa di awal? Janjinya itu ya bakal disejahterai Pak karyawan. Ya kan akan ada kontrak segala macam. Akan tetapi nyatanya dari tahun 2022 sampai 2025 itu nggak ada sama sekali Pak. Digaji per bulan? Digaji per bulan Pak. Sesuai UMR apa? UMB? Kalau untuk gaji sih di bawah UMR Pak. Wah. Tidak sesuai dengan UMR Pak. Ngeri juga perusahaan ini. Yang terhormat Pak AR, kalau ada informasi yang menurut Bapak ini tidak sesuai dengan fakta, sebagai media saya beri ruang untuk memberikan hak jawab di sini supaya saya tidak dianggap mengadili Bapak secara trial by pers ya.
Mas Febri bisa kan bertanggung jawab? Bisa saya Karena pertanggung ini ngeri banget loh, namanya perusahaan tapi nggak ada SOP, nggak ada kontrak, Ya, betul. nggak ada BPJS Ketenagakerjaan, nggak ada BPJS Kesehatan. Iya, betul. Banyak banget yang dilanggar. Oke. Nah, tapi waktu melaporkan itu Bang, dokumen-dokumen ini diperiksa gak? Dokumen dari Dokumen perusahaan itu. Apakah perusahaan ini sah secara hukum untuk melaporkan karyawannya? Dengan tadi banyak sekali bolongnya itu, kalau benar ceritanya ya. Itu bisa jadi pertimbangan gak secara hukum? Artinya kalau perusahaan yang tidak, oke dia punya akta pendirian mungkin, tapi dengan hal-hal seperti ini, kayaknya banyak pengusaha yang nggak mau laporin karyawan ini kalau tahu dia nggak punya BPJS segala macam. Makanya ini dari awal saya bilang Bang, dari penerapan pasal yang dilaporkan sudah menjadi pertanyaan besar bagi saya. Apalagi ditambah dengan perusahaan yang seperti itu tadi. Kami belum ke sana sih Bang. Saya masih fokus kepada laporan tersebut. Waktu Mas Febri diangkat sebagai kepala cabang itu ada SK-nya? SK-nya ada, Pak. SK-nya ada? SK-nya ada. Ada dong SOP paling tidak dalam urusan administrasi gitu ada? Itu tidak ada, Pak. Langsung mereka semua yang itunya, Pak. Jadi dari direktur utama sama komisaris, Pak. Jadi sebagai itu aja sih, sebagai atas nama aja, Pak. Di kepala cabang itu sebenarnya. Oke, jadi maksudnya Anda dijadiin kepala cabang, tapi semua kegiatan tetap dipantau oleh komisaris dan direktur utama, Pak. Oh, kalau itu kan memang kewajiban dia yang punya perusahaan ya. Mbak Wit, apa yang mau dibawa ke RDP nanti di Komisi 10 ya, Mas ya? Komisi 3 ya. Komisi 3. Lebih ke ini sih Pak, lebih ke pengawasan aja terhadap dalam kasus ini. perkara ini. Tapi yang paling penting sih gelar perkara gitu. Ya. Dan paling pasti saya meminta terang benderang atas proses hukum ini, dan hak-hak klien saya tolong juga dikedepankan. Jangan menutup hak tersebut, karena hak azazi dari klien saya harus diselamatkan juga, Bang. Betul. Gitu, Bang. Makanya kami datang ke sini, Bang. Ya. Saya terima kasih banyak sudah diterima. Yang paling penting sih nanti di Mabes itu Siap. waktu gelar perkara, dan Ya. syukur-syukur kalau memang RDP di Komisi 3 itu berjalan. Tapi yang di Komisi 3 saya nggak tahu ya kalau kasus seperti ini, karena kan belakangan banyak tekanan juga ke DPR. Benar. Ketika menganulir beberapa kasus itu. Gitu. Mungkin yang butuh perjuangan itu ya di Mabes Polri. Karena hitung-hitungannya tadi kan kerugian dianggap 145 juta ya. Jadi kalau hitung laptop 40, motor 70. 70. Motor apa itu? Motor Vario 125, Pak. Hah? Vario 125. Itu udah dapat motor apa itu? Udah dapat mobil saya. Ini laporan kok di markup harganya. Lucu juga ya. Tapi apa pertimbangannya Bang kalau sampai di markup begitu harganya? Karena Vario di mana-mana tanya tukang warung juga nggak segitu harganya, 70 juta. Nggak tahu, mungkin. Laptop tanya anak SMA yang sekarang kan pada pakai laptop tuh. Kalau tahun 2015 laptop dengan merek tertentu kayaknya 40 juta itu udah spek editing grafis yang gede banget itu speknya. Itu 40 juta itu. Lu dia bisa ngedit, bisa bikin animasi mungkin pakai laptop, pakai komputer dengan harga segitu karena speknya pasti tinggi kalau 40 juta. Motor Vario kalau sudah dimodif ada sayapnya, terus ada rumah kecil di belakang ya, di loop kemana-mana nggak kehujanan, bisa itu 70 juta, ya kan? Tapi kan kita nggak tahu apakah di laporan persoalan hukum itu harga barang yang misalnya diduga digelapkan itu bisa naik drastis sampai 7-10 kali lipat hanya karena ada faktor lain gitu loh Bang. Itu yang perlu kita tahu dari segi hukum, karena kalau ngomongin pasar jual beli kan motor Vario harga 70 juta apa sih bannya, pakai balon yang bisa gitu kan, jadi begitu mahal ya motor itu.
Gitu. Tapi kan nggak ada kalau di hukum tuh kan ada kerugian material, non material. Kalau material kan ya motor, ya seharga motor itu biasanya kan. Benar. Kalau non material ya gitu. Tapi kalau kerugian material itu ditaruh di dalam non material, saya belum pernah dengar sih. Artinya kerugian imaterial dia masuk di harga motor itu Seharusnya kayaknya baru dibedakan ya. saya baru dengar. Tapi mudah-mudahan informasi yang saya dapat juga tidak salah. Dan kalaupun ada kekeliruan ya yang terhormat Bapak AR silakan memberi penjelasan hak jawab Bapak di sini. Kita terbuka supaya semua orang juga bisa belajar kan. Oh, kalau laporan hukum itu ternyata harga handphone yang tadinya 2 juta bisa jadi 20 juta misalnya kan. Ya kan ada penjelasan hukumnya dari beliau pastinya kan, dia yang melapor kenapa sampai laptop itu jadi 40, motor jadi 70. Mobil STNK. STNK Iya. STNK itu 35 juta. 35 juta. Ngurus STNK berapa sekarang? Coba tanya Marwaji. Ada teman kita di sini yang biasa ngurus STNK itu. Hah? Ya itu maksudnya. Makanya Pak AR mohon kita juga diberi pencerahan kalau di laporan kepolisian itu harga bisa menggelembung ya pasti ada pertimbangannya. Kalau STNK kan mobilnya nggak hilang kan? Nggak. Udah dibalikin. Mobil tetap di kantor, Pak. Oh, di kantor. Hanya STNK-nya doang. Iya, betul. Oh, berarti dianggap disekolahin STNK-nya. Digadein dulu harganya. Iya kan kita nggak tahu karena agak aneh sih, dan mudah-mudahan ya mohon kebesaran hatinya Pak AR juga. Saya pikir kasus ini karena dengan mitra kerja kan, mudah-mudahan ya diselesaikan secara, daripada nanti angka-angka kayak begini kan digoreng-goreng sama orang kan gak enak juga. Betul. Ya tapi ya sekali lagi kita nggak tahu pertimbangan hukumnya, cuman beliau yang tahu. Yang kita tahu ya kok jadi harganya jadi cembung semua kan. Tapi itulah proses mencari keadilan memang. Dan hari ini mereka ada di sini. Saya tidak undang sebenarnya ya. Jadi tiba-tiba ada yang datang ke cumi-cumi ya. Saya tadi habis podcast kita sama ada di podcast kita yang satu. Lalu tim saya bilang ada yang mau podcast lah. Saya nggak janjian sama orang. Kita hari ini nggak ada syuting spesial interview sebenarnya. Tapi katanya ada dari Lampung, ya udah deh. Ngobrol-ngobrol dan kalau teman-teman nonton banyak kasus seperti ini yang saya kasih ruang juga di sini supaya mungkin ya kita tidak punya kekuasaan yang besar, tapi paling tidak penonton tuh bisa belajar dari cerita orang-orang yang pernah ke sini. Begitu ya Bang Sujarka. Bang, kasih kita kesimpulan dulu, closing statement tentang proses hukum yang saya mau tertawa takut nanti orang tersinggung, tapi memang lucu, kasus ini lucu sih. Ya. Kita sebagai masyarakat dan juga orang yang berada di Indonesia harus taat kepada undang-undang yang berlaku. NKRI harga mati. Kita mengutamakan hak azazi manusia. Jangan bunuh karakter tersebut karena kita dari bayi, dari dalam kandungan sampai dengan ke liang lahat itu mempunyai hak azazi manusia yang harus dijunjung tinggi di Republik Indonesia. Gini dong. Mas Febri, Udah sih, Pak. ada pesan? Nggak ada sih, Pak. Mbak Sheila? Kalau dari saya sih lebih ke kita minta keadilan ya, transparan dalam memproses kasus ini. Karena sepanjang kasus ini berjalan, suami saya ini sudah mengalami banyak kerugian, terutamanya kehilangan pekerjaan tadi. Kehilangan pekerjaan dan nama baiknya di masyarakat sebagai tersangka DPO dan segala macam itu. Saya mau mengembalikan nama baik suami saya terutama. Oke, sorry. Pernah tetapkan jadi DPO? Ada statementnya itu. Statement DPO, Pak. Statement DPO? Betul. Tapi gak ada rilis resmi dari kepolisian kan? Tidak ada. Oh, statement sepihak dari pelapor aja? Betul. Iya. Dari Pak AR ini? Betul. Dia mengeluarkan statement DPO
dan itu disebarkan ke ruang lingkup kerja saya dan relasi saya sih Pak. Oh, jadi akses atau apa namanya relasi Anda untuk bekerja Betul. seperti dikunci gitu ya? Betul. Dan akhirnya tidak punya pekerjaan sekarang. Tidak ada Pak. Kalau Mbak Sheila bekerja, Setelah menikah saya ikut suami saya, udah nggak kerja udah lagi nggak bekerja. sekarang. Iya. Lah, ini mau Lahir. hamil berapa bulan, Mbak? Saya hamil udah 7 bulan ke atas. Udah jalan mau 8 bulan. Wah, ini Itu yang membuat saya sedih sebenarnya, Pak. ya. Suami Ini kehilangan anak pertama. pekerjaan. Ya. Iya. Ya kalau suami Anda kriminal sih, ya Iya. nggak masalah. Iya. Tapi kalau ada kesan dikriminalisasi itu yang nggak benar. Apalagi dengan kondisi seperti ini dan dengan kehamilan 7 bulan rela datang dari Lampung ke Jakarta untuk mencari keadilan. Ya kita semua berdoa mudah-mudahan keadilan yang diharapkan itu bisa dicapai. Amin. Tuh, dan kalau dilihat kasusnya simpel sekali sebenarnya ini, ya kan? Mungkin memang awalnya barang-barang itu udah semua dikembalikan. Betul. Jadi sebenarnya ya tapi memang kalau nanti benar-benar ada tindak pidana mengembalikan barang memang tidak menghilangkan tindak pidana sih, Mas, setahu saya begitu ya. Tapi dengan nilai yang tadi disampaikan itu apalagi secara material sudah tidak ada kerugian sebenarnya di perusahaan itu ya. Betul, karena barang-barang yang dituduhkan itu digelapkan kan tidak ada, Tidak sudah ada. dikembalikan. Betul. Ya kan, bahkan Mas Febri ini masih punya sangkutan Ya. uang pribadi senilai 11 juta sekian gitu lah ya. Betul, Pak. Dengan tadi cerita itu. Jadi mestinya persoalan ini bisa diselesaikan, tapi kita tidak tahu kalau ada motif lain di belakangnya. Ya. Ya kan, bisa sakit hati tadi seperti Abang Mas bilang karena setelah ditinggal oleh Mas Febri dan teman-teman itu perusahaannya mengalami penurunan. Gitu ya. Tapi kan itu bukan salah karyawan sih sebenarnya. Orang resign, orang mau pindah itu biasa-biasa aja, kecuali ada ikatan, ada kontrak darah gitu, lu gak boleh pergi kemana-mana. Kalau pergi ya mati gitu itu. Dan gak ada perusahaan kolonial kayak gitu sih. Kecuali zaman Belanda. Ya kan, zaman kolonial tuh ya lu udah bekerja di kebun teh sampai mati aja di situ. Tapi kalau sekarang tuh semua orang diberi kebebasan untuk memilih gitu, termasuk memilih pekerjaan lain. Dan itu berlaku di semua perusahaan, Mas. Bukan cuma di perusahaan yang nggak ada BPJS-nya, bukan. Semua perusahaan yang ada BPJS-nya juga berlaku itu. Siap. Bahkan perusahaan paling bonafit pun ada karyawan yang mau pergi. Gitu. Oke, terima kasih Mas Sujaka, pertemuan tidak terduga. Cerita yang menarik lucu sih sebenarnya kalau tadi lihat angka-angka itu buat saya agak lucu. Terus ada dugaan intimidasi mempengaruhi proses penyidikan, ini dugaan ya Mas ya, Ya, yang tadi yang tentu nanti akan kalau digelar di Mabes itu bisa disampaikan. Ya. Tapi ya secara pribadi dan semua teman-teman di sini ya mendukung perjuangan kalian untuk Terima kasih. mencari kebenaran, karena ya kebenaran itu tidak punya senjata, dia akan muncul dengan sendirinya. Begitu pemirsa, semoga cerita ini walaupun kita juga tidak tahu karena kita nggak mendapatkan cerita utuhnya, kita menunggu kalau sekali lagi Pak AR kalau merasa ada informasi yang perlu diluruskan, kita beri hak jawab di tempat ini. Terima kasih sekali lagi Mas Sujaka, Mbak Widya, Mas Febri, Mbak Sheila. Sekali lagi terima kasih, semoga semuanya akan berjalan baik-baik saja. Amin. Selamat malam pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.